Halo semuanya, selamat datang di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we coming to support your success. Pada video kali ini, bertemu dengan Kak Ella. Kak Ella akan membahas tips and tricks cara mengerjakan soal bilangan dan aljabar untuk soal UTBK. Sebelum kalian mengerjakan soal tersebut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sudah? Kalau sudah, yuk kita simak tips and tricksnya. Oke, simak baik-baik ya tips and tricks dari Kak Ella untuk menjawab soal bilangan dan aljabar. Tips yang pertama, jangan kerjakan soal sampai tuntas. Cukup intinya saja dan gunakan rumus perkiraan atau penaksiran. Yang kedua, dalam soal hitungan yang panjang, ingat, lakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Yang ketiga, hafalkan konsep bilangan dan pecahan seperti sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Kemudian, gunakan konsep dasar seperti A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B dalam kurung A min B. Yang kelima, pecahan istimewa dan pecahan dengan penyebut angka 9. Tips yang keenam, gunakan konsep dasar aljabar dan perpangkatan. Bila sulit, masukkan opsi jawaban ke soal. Tips yang ketujuh, untuk nilai 1 per n, semakin besar nilai n, maka semakin kecil nilai tersebut. Contoh, 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3 lebih besar dari 1 per 4. Tips yang ke-8, untuk pecahan dengan selisih antara pembilang dan penyebut hanya 1, semakin besar nilai pembilang dan penyebut tersebut, maka semakin besar juga nilainya. Contoh, 8 per 9 lebih besar dari 7 per 8 lebih besar dari 5 per 6. Tips yang ke-9, nilai dari 1 per x lebih besar dari x persen untuk x kurang dari 10. Kemudian, nilai dari 1 per x lebih kecil dari x persen untuk x lebih dari 10. Contoh, 1 per 5 lebih besar dari 5% dan 1 per 20 lebih kecil dari 20%. Tips yang terakhir, nilai dari x persen dari y sama dengan nilai dari y persen dari x. Contoh, 20% dari 75 adalah 15 dan 75% dari 20 adalah 15. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, berapakah 4,5% dari 455? A. 2,0475, B. 4,0475, C. 20,475, D. 40,475, E. 200,475. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, kita gunakan konsep perkiraan. Nah, anggap saja 4,5% adalah 5% dan 455 adalah 500. Kita hitung saja ya.
Jadi 5% dikali 500 adalah 25. Nah, kita cari jawaban yang terdekat yang tidak lebih dari 25 dan mendekati angka 25. Jawabannya yang C, yaitu 20,475. Soal nomor 2. Jika diketahui 8/9 dikali 12/13 per 10/11 dikali 14/15 sama dengan K, maka K adalah A 1,07, B 0,87, C 0,77, D 0,97, E 1,17. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, jangan kerjakan soal sampai tuntas, cukup intinya saja. Nah, kita lihat pecahan di atas memiliki selisih 1. Kita contohkan saja 8/9. Pembilang lebih kecil daripada penyebut, sehingga nilainya kurang dari 1. Maka jawaban juga tidak lebih dari 1, namun mendekati 1. Nah, jawaban yang tepat yaitu D, 0,97. Soal nomor 3. Jika diketahui K sama dengan 26/99 ditambah 29/61 ditambah 14/76 ditambah 23/87, maka K sama dengan A 1,0866, B 0,8166, C 0,5166, D 0,9166, E 1,1866. Buat kalian yang mau mengerjakan soal nomor 3, Kak Ella tunggu ya. Sudah? Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Jadi, nilai di atas kita masih menggunakan konsep perkiraan. Kita anggap saja 26/99 sama dengan 25/100. 29/61 sama dengan 30/60. 14/76 sama dengan 15/75. Dan 23/87 sama dengan 22/88. Ini gunanya untuk memudahkan kalian untuk menjawab soal. Jadi kita jumlahkan saja pecahan yang tadi. 25/100 ditambah 30/60 ditambah 15/75 ditambah 22/88. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian sederhanakan saja menjadi bilangan desimal, yaitu 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,2 ditambah 0,25 sama dengan 1,2. Nah, maka jawaban yang mendekati 1,2 kita lihat ada di pilihan jawaban yang E, yaitu 1,1866. Soal nomor 4. 444,88 dibagi 88,4 sama dengan A 5,033, B 50,33, C 51,23, D 7,881, E 70,81. Kita gunakan tips yang pertama, masih menggunakan
konsep perkiraan. Jadi sederhanakan 444,88 menjadi 450 dan 88,4 menjadi 90. Ini gunanya untuk mempermudah kalian mengerjakan soal agar soal lebih sederhana. Nah, kita hitung saja 450 dibagi 90 sama dengan 5. Jadi kita pilih jawaban yang mendekati angka 5. Nah, jawaban yang mendekati angka 5 ada di pilihan jawaban yang A, yaitu 5,033. Soal nomor 5, 256,374 ditambah 6,246 dikurangi 176,27 sama dengan A 44,55, B 50,4, C 86,35, D 124,45, E 144,5. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, sederhanakan menjadi 256,374, kita sederhanakan menjadi 256. 6,246 kita sederhanakan menjadi 6. Dan 176,27 kita sederhanakan menjadi 176. Langsung saja kita hitung bilangan di atas. 256 ditambah 6 dikurangi 176 sama dengan 86. Nah, kita cari jawaban yang mendekati 86, yaitu ada di jawaban C, 86,35. Soal nomor 6, 0,575 dibagi 0,025 sama dengan A 25, B 23, C 22, D 21, E 27. Untuk menjawab soal nomor 6, kita lihat jawaban di atas, angka yang di depan itu 2 semua. Nah, jadi kita cukup melihat 2 angka paling belakang, yaitu 75 dan 25. Kita bagi saja 75 dibagi 25 sama dengan 3. Nah, sehingga jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah 23. Jawaban B. Soal nomor 7. 0,6464 dibagi 0,0032 sama dengan A 20, B 20,2, C 202, D 22, E 2200. Oke, kita bahas bersama-sama. Untuk memudahkan kalian dalam berhitung, pastikan tidak ada bilangan desimal, maka keduanya dikalikan 10.000. Hasilnya adalah 6.464 dibagi 32. Ingat, ribuan dibagi puluhan hasilnya pasti ratusan. Maka yang memenuhi jawaban di atas hanya opsi yang C, yaitu 202. Soal nomor 8. Hasil dari 0,625 per 0,825 adalah A 3/4, B 4/6, C 4/7, D 5/7, E 5/6. Oke, kita langsung saja bahas bahwa pecahan di atas adalah pecahan dengan penyebut 8. 0,625 sama dengan 5/8.
0,875 sama dengan 7/8. Jadi 5/8 per 7/8 sama dengan, kita coret saja penyebut yang sama yaitu 8, sehingga hasilnya menjadi 5/7. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, soal nomor 9, 999% dari 0,637637637 adalah A. 63, B. 64, C. 63,7, D. 0,637, E. 6,37. Langsung saja kita jawab. Ingat, pecahan sederhana berpenyebut 9. Jadi 0,A sama dengan A per 9. 0,AB sama dengan AB per 99. Dan 0,ABC sama dengan ABC per 999. Jadi 999% dari 0,637637637 adalah 999 per 100 dikali 637 per 999. Kita coret saja angka 999 di atas dan di bawah. Jadi hasilnya adalah 637 per 100. Kita ubah pecahan menjadi pecahan desimal, yaitu 6,37. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Dalam kurung 524 per 2 kuadrat sama dengan dalam kurung 476 per 2 kuadrat sama dengan A. 12.000, B. 18.000, C. 24.000, D. 32.000. Untuk menjawab soal yang terakhir ini, masih ingat dengan tips dan trik yang tadi Kak Ella jelaskan? Kalau ingat, nah kita gunakan konsep perkalian. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A min B. Nah, kita masukkan saja angkanya. Dalam kurung 524 per 2 kuadrat sama dengan dalam kurung 476 per 2 kuadrat sama dengan pecahan yang ada di dalam kurung kita sederhanakan dulu. 524 per 2 sama dengan 262 dan 476 per 2 sama dengan 238. Kalau sudah disederhanakan, kita langsung masukkan saja. Jadi 262 kuadrat dikurangi 238 kuadrat sama dengan, nah kita gunakan konsep perkalian. Jadi dalam kurung 262 ditambah 238 dikali dalam kurung 262 dikurangi 238 sama dengan 262 ditambah 238 adalah 500 dan 262 dikurangi 238 adalah 24. Jadi kita kalikan saja. 500 dikali 24 sama dengan 12.000. Opsi yang tepat untuk menjawab soal yang terakhir adalah A. 12.000. Demikian tips and trik dan soal pembahasan materi bilangan dan aljabar untuk soal UTBK.
Ketemu lagi dengan Kak Ella di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel Bimbel Lucky. See you, bye-bye.